Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pawon Seribu Cara. Di video kali ini kita akan membuat pindang ikan patin dengan kuah yang gurih, segar, dan bumbunya meresap sampai ke dalam daging. Pindang ikan patin menjadi salah satu masakan rumahan yang banyak disukai karena perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma rempahnya benar-benar menggugah selera. Selain itu, cara membuatnya juga cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur. Supaya hasilnya semakin nikmat, ada beberapa langkah yang sebaiknya tidak dilewatkan, mulai dari menghaluskan bumbu, menumis sampai benar-benar matang, hingga waktu yang tepat memasukkan tomat dan daun kemangi agar aroma segarnya tetap terjaga. Kalau semua tahap dilakukan dengan benar, kuah pindangnya akan terasa lebih kaya rasa dan ikan patinnya tetap lembut tanpa mudah hancur. Kalau begitu, langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Yang pertama, kita siapkan dulu semua bumbunya supaya proses memasak nanti lebih praktis. Di sini saya menggunakan 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, sedikit merica, ketumbar, 1 ruas jahe, dan 1 ruas kunyit. Semua bumbu ini kita ulek sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman lebih suka menggunakan blender juga tidak masalah, tetapi kalau jumlah bumbunya sedikit seperti ini, diulek biasanya menghasilkan aroma yang lebih kuat karena bumbu tidak terlalu banyak terkena air. Setelah bumbu halus, kita siapkan 1 batang serai lalu kita memarkan. Serai sebenarnya bukan untuk membuat kuah menjadi pedas ataupun gurih. Fungsinya lebih kepada memberikan aroma segar sehingga kuah terasa lebih wangi, terutama saat dipadukan dengan ikan. Selanjutnya, iris cabai merah keriting, cabai rawit, dan 1 buah tomat. Cabai yang diiris seperti ini nantinya bukan hanya menambah rasa pedas, tetapi juga membuat tampilan masakan menjadi lebih menarik. Sedangkan tomat akan memberikan sedikit rasa segar pada kuah ketika dimasukkan menjelang matang. Dan sekarang kita panaskan sedikit minyak goreng. Masukkan bumbu halus, serai yang sudah dimemarkan, dan 2 lembar daun salam. Tumis sampai bumbu benar-benar matang. Nah, pada tahap menumis ini jangan terburu-buru. Kalau bumbu masih mentah lalu langsung diberi air, biasanya aroma kunyit dan bawang masih terasa tajam. Karena itu tumis sampai harum dan minyaknya mulai terlihat keluar dari bumbu. Kalau aromanya sudah harum seperti ini, baru kita tambahkan air secukupnya. Didihkan kuah terlebih dahulu supaya semua rasa dari bumbu mulai menyatu. Setelah kuah mendidih, masukkan ikan patin yang sebelumnya sudah kita bersihkan. Kalau memungkinkan, cuci ikan menggunakan air mengalir ya, dan sedikit perasan jeruk nipis sebelum dimasak. Cara sederhana ini bisa membantu mengurangi aroma amis tanpa menghilangkan rasa khas ikan patin. Nah, sekarang kita beri garam, sedikit gula pasir, dan penyedap perasa sesuai selera. Banyak orang yang bertanya kenapa masakan gurih tetap diberi gula.
Sebenarnya gula di sini bukan supaya kuah terasa manis, melainkan untuk menyeimbangkan rasa sehingga gurihnya menjadi lebih kuat. Aduk perlahan saja supaya potongan ikan tidak mudah hancur. Kalau kuah dirasa masih kurang, teman-teman bisa menambahkan sedikit air lagi sesuai dengan selera. Tinggal disesuaikan apakah lebih suka kuah yang banyak atau kuah yang lebih pekat. Selanjutnya, masukkan irisan cabai yang sudah disiapkan tadi. Biarkan beberapa menit sampai ikan mulai matang dan bumbunya meresap dengan sempurna. Di tahap ini, biasanya aroma bumbu sudah mulai memenuhi dapur. Perpaduan bawang, kunyit, serai, dan daun salam menghasilkan aroma yang khas, membuat masakan rumahan sederhana terasa semakin menggugah selera. Terakhir, masukkan irisan tomat dan daun kemangi. Daun kemangi sebaiknya dimasukkan di bagian akhir karena aromanya cukup mudah hilang jika dimasak terlalu lama. Cukup aduk perlahan sampai daun kemangi layu dan tomat mulai sedikit lunak. Kalau kuah sudah kembali mendidih dan ikan matang sempurna, berarti masakan sudah siap diangkat. Dan lihatlah hasilnya. Kuahnya berwarna kuning keemasan dengan aroma kemangi yang sangat harum. Daging ikan patin juga tetap utuh dan terlihat lembut karena tadi kita masaknya dengan api sedang dan tidak terlalu sering diaduk. Masakan seperti ini paling enak disantap selagi hangat bersama nasi putih, sambal, dan lalapan sederhana. Kalau teman-teman sedang bingung mencari menu rumahan yang praktis tetapi tetap terasa spesial, resep ini layak dicoba karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Semoga video dari Pawon 1000 Cara hari ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi menu untuk keluarga kalian di rumah. Kalau teman-teman ingin resep masakan rumahan, minuman tradisional, atau ide jualan lainnya, tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di Pawon 1000 Cara berikutnya.